Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samuel Gistian Latifah, NIM 1601622053. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Permasalahan yang terkait dengan pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi dapat beragam. Berikut ada beberapa contoh permasalahan yang mungkin terjadi di setiap tingkat pendidikan. Untuk tingkat PAUD, yang pertama ada akses terbatas. Beberapa anak mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke lembaga PAUD karena faktor geografis, ekonomi, atau sosial. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan awal dalam pembelajaran dan perkembangan anak. Kedua, kurangnya kualitas. Kurangnya pengawasan dan standar pendidikan yang konsisten dapat menyebabkan kualitas pendidikan PAUD bervariasi. Bahan ajaran yang tidak sesuai, kurangnya pelatihan guru, dan kurangnya sumber daya dapat mempengaruhi pengalaman belajar anak-anak di PAUD. SD dan SMP. Yang pertama ada kesenjangan kualitas. Kualitas pendidikan dapat bervariasi antara sekolah satu dengan yang lain. Beberapa sekolah mungkin memiliki sumber daya yang terbatas, kurikulum yang tidak memadai, atau kurangnya guru yang berkualitas. Sementara sekolah lain dapat memberikan lingkungan belajar yang lebih baik. Kedua, ada kebijakan dan kurikulum yang tidak tepat. Kebijakan pendidikan yang tidak memadai, termasuk kurikulum yang terlalu padat atau kurang relevan dengan kebutuhan dunia nyata, dapat menghambat perkembangan kreativitas dan pemikiran kritis siswa. Ketiga, ada ketimpangan akses. Tidak semua anak memiliki akses yang setara ke pendidikan formal. Faktor ekonomi, geografis, atau sosial dapat menyebabkan ketimpangan dalam kesempatan belajar antara siswa-siswa. Untuk jenjang SMA, SMK, dan perguruan tinggi, yang pertama ada persaingan yang tinggi. Perguruan tinggi sering menghadapi tingkat persaingan yang tinggi dalam hal penerimaan siswa, standar penerimaan yang ketat, ujian masuk yang sulit, dan biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi siswa yang berpotensi tetapi terbatas oleh kendala tersebut. Yang kedua ada relevansi kurikulum. Kurikulum di SMA atau SMK dan perguruan tinggi mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ketidaksesuaian ini dapat menghambat kesiapan lulusan untuk memasuki lapangan kerja dan menghadapi tuntutan profesional. Yang ketiga, beban biaya yang tinggi. Biaya pendidikan di SMA atau SMK dan perguruan tinggi seringkali menjadi beban finansial yang berat bagi banyak keluarga. Hal ini dapat membatasi akses ke pendidikan tinggi bagi siswa dari latar belakang ekonomi rendah. Saya akan mengambil contoh kebijakan dan kurikulum yang tidak tepat karena merupakan masalah pendidikan yang ada di semua jenjang. Nah, berikut ini adalah beberapa pandangan dari para ahli tentang kebijakan dan kurikulum yang tidak tepat dalam pendidikan. Yang pertama ada Diana Ravish. Ravish adalah seorang ahli pendidikan yang mengkritik kebijakan pendidikan berbasis tes yang berlebihan. Ia berpendapat bahwa fokus terlalu besar pada penilaian dan ujian dapat mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada tes, mengabaikan pengembangan keterampilan yang lebih luas dan pemahaman yang mendalam. Yang kedua ada Yong Zhao. Zhao adalah seorang ahli pendidikan yang menyoroti pentingnya keberagaman dalam pendidikan. Ia menekankan bahwa kurikulum yang terlalu standar dan terfokus pada tes dapat menghambat kreativitas dan keunikan siswa. Ia menganjurkan pendekatan yang memberikan kebebasan pada sekolah dan guru untuk merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Yang ketiga, ada Ken Robinson. Robinson adalah seorang ahli pendidikan yang menyoroti pentingnya mendesain kurikulum yang memupuk kreativitas dan minat individual siswa. Ia berpendapat bahwa kebijakan dan kurikulum yang terlalu fokus pada mata pelajaran akademis saja dapat menghambat potensi kreatif dan minat siswa dalam bidang lain seperti seni, musik, dan olahraga. Nah, pandangan para ahli ini menyorot kebutuhan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan dan kurikulum yang tidak tepat dengan fokus pada kepentingan dan perkembangan siswa secara holistik. Penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini dengan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan keadilan dalam pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi guna mencapai pendidikan yang lebih baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.